Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam setia podcast M1KP. Perkenalkan, saya Rasi Terate selaku host podcast kali ini. Hari ini tim podcast M1KP lagi-lagi kedatangan tamu spesial, Ibu Retnawandansari, SPT MP yang merupakan Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Nah, terkait Piala Adipura yang ingin diraih oleh Kota Probolinggo ini, kami mohon izin waktunya sebentar Ibu untuk menanyakan sedikit pertanyaan terkait Adiwiata dan Adipura. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Kedatangan Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup ke madrasah kami adalah untuk melakukan peninjauan terhadap sekolah terpilih Adiwiata Mandiri untuk membantu Kota Probolinggo mendapatkan penghargaan Adipura. Kalau boleh tahu, apakah ada korelasi antara sekolah yang meraih Adiwiata Mandiri dengan perolehan Piala Adipura? Ya, jadi kalau Adipura itu mempunyai banyak titik pantau, antara lain sekolah. Jadi sekolah karena merupakan titik pantau, maka kami memilih sekolah yang sudah punya prestasi di bidang lingkungan. Antara lain M1KP ini kan prestasinya sudah luar biasa karena sudah meraih Adiwiata Mandiri pada tahun 2021. Harapan kami M1KP itu dapat membantu Kota Probolinggo meraih Adipura karena nanti kalau jurinya kesini itu melihat bahwa memang titik pantau di sekolah ini bagus dalam pengelolaan lingkungannya. Pertanyaan kedua, bagaimana simbiosis mutualisme yang akan terjadi antara pemerintah Kota Probolinggo dengan sekolah ataupun madrasah di Kota Probolinggo jika Kota Probolinggo berhasil meraih penghargaan Adipura? Jadi sebagai upaya untuk meraih Piala Adipura, maka daerah Kota Probolinggo akan melakukan pembinaan. Seperti tadi kita melakukan pembinaan, mengingatkan kembali bagaimana sih sekolah Adiwiata. Kemudian kita juga melakukan survei di lapangan seperti itu, akan memperbaiki. Kita memberi arahan sesuai dengan poin-poinnya, ya, indikatornya. Kalau Adiwiata bagaimana, kalau Adipura bagaimana, sehingga nanti apabila ada yang kurang di M1KP dapat diperbaiki. Dan kita juga bisa, apabila memang sekolah ini berkenan, bisa kita membantu misalnya ke depan sekolah Adiwiata kalau memang kepingin ke Asian ya school, kemudian ingin meraih kembali Adiwiatanya Mandiri, maka sekolah ini harus bisa memberi imbas ke lingkungannya. Nah, bagaimana sekolah ini bisa memberi imbas? Kita juga bisa memberikan pembinaan, misalnya melakukan pembinaan untuk membentuk bank sampah di MK1 Probolinggo, sehingga nanti melalui bank sampah ini M1KP bisa memberikan imbas kepada lingkungannya. Oke, ke pertanyaan terakhir, menurut Ibu, bagaimana kiat maupun tips untuk menumbuhkan kesadaran siswa dan seluruh warga madrasah, utamanya di Madrasah Kota Probolinggo, terhadap kepedulian lingkungan, sehingga kita tidak hanya peduli saat ada event seperti ini saja, melainkan kebiasaan ini akan terus terpupuk dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi Adiwiata itu harapan kita bukan lomba. Jadi kalau kita hanya kepingin meraih predikat juara, tetapi tidak mempunyai kesadaran dalam melakukan perilaku pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, sehat, maka ketika gelar atau juara itu telah diraih, maka karena dia tidak mempunyai perilaku berbudaya, sadar ramah lingkungan, maka dia akan kembali lagi kepada pola perilaku budaya yang tidak ramah lingkungan. Jadi harapannya melalui semua terkait mulai kepala sekolah, guru dan siswa itu memiliki kesadaran berbudaya lingkungan yang baik, sehingga dapat terus dengan diraihnya MK1 predikat Adiwiata Mandiri ini tetap bisa dipertahankan karena perilaku ini dilakukan dengan sadar, bukan terpaksa dan bukan cuma meraih lomba. Jadi memang untuk membangkitkan kesadaran itu harus ada upaya terus-menerus mengingatkan, tidak jemu-jemu ya, untuk selalu mengingatkan bagaimana kita itu berperilaku
berbudaya lingkungan hidup yang sehat dan bersih, misalnya melalui merutinkan kegiatan, misalkan kerja bakti, jadi mungkin dirutinkan kegiatan kerja bakti, kemudian menjaga kebersihan selalu rutin seperti itu, kemudian mengevaluasi EDS, evaluasi diri sendiri. Jadi kita mengevaluasi dari indikator-indikator adiwiyata atau adipura, apa potensi kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita meningkatkan potensi kita dan memperbaiki yang kurang. Seperti saya lihat di sini sudah sangat luar biasa ya, karena ada perpustakaan literasi dan bagaimana M1KP itu berupaya untuk menggunakan IT ya dalam kegiatan belajar mengajarnya. Itu bahkan nilai poin dalam adipura itu reduce, mengurangi sampah karena dia sudah tidak memakai kertas, waste paper dan lain sebagainya. Jadi apa yang sudah baik ini dioptimalkan, dipakai sebagai suatu inovasi dan keunggulan dari M1KP, dan yang kurang mungkin di area belakang tadi, bagaimana pengurusnya belum jalan, kemudian taman toganya bisa ditambah lagi, itu bisa menjadi lebih baik seperti itu, dan itu tidak bisa tercapai kalau tidak ada kerjasama ya, mulai dari kepala sekolah sampai siswa dan juga lingkungan dan dinas. Jadi harapan ke depan ada kerjasama yang baik, koordinasi yang baik antara semua stakeholder, baik itu pemerintah, masyarakat, dan sekolah. Nah, itu saja untuk podcast kali ini. Saya Rasi Trate, selaku host pada podcast kali ini pamit undur diri. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu, dan terima kasih juga untuk para penonton setia podcast M1KP. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.